Semua agama yang ada di muka bumi ini mempunyai tempat suci yang merupakan awal mula perkembangan agama tersebut. Misalnya saja agama Islam yang mempunyai tempat suci yaitu Ka'bah yang berada di Mekah, negara Arab Saudi, yang merupakan tempat kelahiran dari Nabi Muhammad. Agama Katolik mempunyai tempat suci Gereja Vatikan yang berada di Roma, yang merupakan tahta suci, tempat tinggal dari Paus. Agama Protestan mempunyai tempat suci yaitu Wittenberg yang berada di negara Jerman, yang merupakan tempat kelahiran tokoh reformasi Protestan yaitu Martin Luther. Agama Buddha mempunyai tempat suci yaitu Taman Lumbini yang berada di negara Nepal, yang merupakan tempat lahirnya Siddhartha Gautama. Agama Hindu mempunyai tempat suci yang bernama Badrinath yang terletak di pegunungan Himalaya, negara India, yang dipercaya sebagai tempat tinggal dari Dewa Wisnu. Bahkan agama Yahudi pun mempunyai tempat suci yang bernama Bukit Ratapan yang berada di kota Yerusalem. Lalu, di manakah tempat suci bagi penghayat kepercayaan Sabta Dharma berada? Allah pawarato wahyune Seperti halnya dengan agama-agama yang ada di Indonesia, kerohanian Sabta Dharma juga mempunyai tempat yang bersejarah bagi awal mula perkembangan ajaran Sabta Dharma. Tempat ini disebut juga sebagai sanggar pusat bagi seluruh penghayat kerohanian Sabta Dharma di seluruh dunia. Tempat suci ini dinamakan Sanggar Candi Saptarengga. Sanggar Candi Saptarengga sendiri terletak di Surakarsan, Wirogunan, Kecamatan Margangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sanggar Candi Saptarengga didirikan oleh Panuntun Agung Sri Kutomo pada tanggal 7 Juni tahun 1960. Sebelum melaksanakan pembangunan sanggar, Panuntun Agung Sri Kutomo melaksanakan sujud yang diikuti oleh warga Sabta Dharma dengan tujuan agar pembangunan sanggar Candi Saptarengga berjalan lancar. Setelah selesai melakukan sujud bersama, kemudian Bapak Harjosapuro atau Panuntun Agung Sri Kutomo membuka pondasi atau memimpin penggalian lubang pondasi.
Setelah selesai pondasi digali, sebelum melakukan peletakan batu pertama, Panuntun Agung Sri Gutomo diikuti oleh Ibu Suwartini Martodiharjo atau dikenal dengan Ibu Tuntunan Agung Sri Pawenang melakukan hening terlebih dahulu di lubang pondasi tersebut. Bangunan Sanggar Candi Saptarengga sekarang ini terdiri dari beberapa bangunan. Yang pertama yaitu bangunan asli dari Sanggar Candi Saptarengga sendiri yang didirikan oleh Panuntun Agung Sri Gutomo pada tanggal 7 Juni 1960. Bangunan ini mengalami satu kali pemugaran, namun bentuk dan bahan material aslinya tetap dipertahankan dengan tujuan sebagai cagar budaya. Di sisi selatan terdapat bangunan dulunya merupakan rumah dari Ibu Suwartini Martodiharjo atau yang dikenal dengan sebutan Ibu Tuntunan Agung Sri Pawenang. Di dalam bangunan ini juga sempat mengalami pemugaran, namun arsitektur serta gaya corak bangunannya masih tetap dipertahankan. Di dalamnya juga terdapat ornamen-ornamen yang merupakan asli. Di antaranya ada foto Panuntun Agung saat membuka pembangunan Sanggar Candi Saptarengga, dan juga terdapat ornamen-ornamen yang masih klasik. Di sebelah selatan rumah Ibu Suwartini terdapat asrama yang membujur dari sisi selatan sanggar membujur ke barat, yang digunakan sebagai tempat istirahat bagi warga Saptadharma yang sedang menjalankan tugas suci, terutama sebagai tempat penginapan bagi para warga Saptadharma yang sedang mengikuti acara sujud penggalian. Bergeser ke sisi sebelah barat, di depan pendopo juga mengalami perluasan dengan tujuan untuk menampung warga Saptadharma saat melaksanakan kegiatan sujud bersama di sanggar. Juga merupakan tempat dilaksanakan upacara peringatan tanggap warso setiap tahunnya. Di bagian lantai atas juga dibangun aula yang digunakan sebagai kegiatan-kegiatan bagi perkembangan sumber daya penghayat kepercayaan Saptadharma. Antara lain dilaksanakan bimbingan teknis yang diberikan kepada tuntunan, pengurus persada, pengurus Diasrat di daerah-daerah, selain juga untuk pemberian pembekalan bimbingan teknis kepada para penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sanggar Candi Saptarengga selain sebagai
tempat pusat peribadatan bagi seluruh warga Sabta Dharma di penjuru dunia, juga merupakan tempat untuk memperingati hari-hari besar kerohanian Sabta Dharma, antara lain untuk memperingati turunnya wahyu sujud setiap malam Jumat Wage setiap bulannya diadakan acara sujud sanggaran yang diikuti secara bergilir oleh seluruh penghayat kerohanian Sabta Dharma di seluruh Indonesia, dan juga untuk memperingati hari-hari besar kerohanian Sabta Dharma lainnya, yaitu turunnya wahyu sujud pada tanggal 27 Desember 1952 untuk memperingatinya sebelum tanggal 27 Desember setiap tahunnya diadakan sujud penggalian karantina selama 6 hari 6 malam. Selanjutnya, untuk memperingati turunnya wahyu rajut pada tanggal 13 Februari 1953, pada tanggal 13 Februari setiap tahunnya sebelumnya diadakan sujud penggalian karantina. Dan untuk memperingati turunnya wahyu simbol pribadi manusia Wewarah 7 dan Sesanti pada tanggal 12 Juli 1954, setiap tahunnya menjelang tanggal 12 Juli diadakan sujud penggalian karantina yang diikuti oleh para remaja dan ibu-ibu Sabta Dharma. Selain itu, untuk memperingati hari besar atau hari raya kerohanian Sabta Dharma yang jatuh pada tanggal 1 Suro setiap tahunnya diperingati dengan upacara dan pagelaran wayang kulit. Selain untuk memperingati hari-hari besar kerohanian Sabta Dharma, Sanggar Candi Saptarengga juga berfungsi untuk membangun kualitas sumber daya manusia penghayat kerohanian Sabta Dharma. Untuk mewujudkannya, setiap tahunnya diadakan bimbingan dan pelatihan kepada tuntunan yang ada di sanggar-sanggar daerah, pengurus persada, serta pengurus yasrat yang berada di daerah-daerah, dan juga penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Demikian tadi sedikit ulasan tentang Sanggar Candi Saptarengga yang merupakan sanggar pusat bagi penghayat kerohanian Sabta Dharma. Terima kasih. Pamuji Rahayu, Bagas Waras.